Jadi ada hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan la adwa wala tirata wala safar. Enggak ada wabah penyakit yang menular dengan sendirinya. Enggak ada yang namanya burung-burung penyebab kesialan, dan juga tidak ada kesialan yang ditimbulkan karena bulan Safar. Jadi ketika itu orang di masa jahiliyah biasanya ketika Safar mereka tuh nggak berani ngapa-ngapain, nggak berani nikahkan anak, nggak berani bisnis, nggak berani ngapa-ngapain. Justru itu dilanggar sama Nabi Muhammad. Rasulullah nikah dengan Siti Khadijah itu pada bulan Safar. Sayyidina Fatimah dengan Sayyidina Ali juga nikahnya ketika bulan Safar. Setelah itu peperangan pertama kali dalam Islam juga terjadi ketika bulan Safar, nggak ada masalah. Dan tetap dikatakan ketika itu, ini peperangan pertama sebelum perang Badar ya, itu sudah ada perang-perang kecil. Sudah ada rombongan-rombongan perang yang diberangkatkan. Itu semuanya ketika Safar dan itu nggak ada masalah. Itu berjalan baik-baik aja, bagus-bagus saja dan normal-normal saja. Nah, ketika itu berarti kita bisa mengambil satu pelajaran bahwasanya tidak selamanya yang namanya Safar ini identik dengan satu hal yang negatif. Terus gimana Beb? Itu kan ada pendapat ulama Beb. Katanya hari terakhir Safar itu kan adalah yaumun nahsin mustamir, hari sial yang terus menerus. Itu gimana? Lah, pendapat ulama tentang itu, maka itu memang seandainya Allah menurunkan bala pun juga di waktu itu, maka bukan bala itu terjadi karena Safarnya, tapi karena memang Allah SWT menurunkan musibah. Dan tidak mesti turunnya musibah itu hanya ketika bulan Safar. Makanya ini bukan disunahkan, tapi para ulama menganjurkan kalau Rebu akhir Safar keluar rumah. Nah, tidak ada masalah mau kemana, pokoknya keluar aja, tidak ada masalah. Insya Allah tidak akan turun musibah. Tapi keluarnya juga jangan cuma asal keluar. Makanya ada sholat Rebu Wekasan, tidak ada usolli sunatan Rebu Wekasan, tidak ada. Itu maksudnya adalah sholat sunnah hajat, tujuannya agar dijauhkan dari segala macam musibah. Jadi begitulah hikmahnya Rebu Pungkasan atau Rebu Wekasan. Makanya tetap kita aktivitas seperti biasa, nggak ada masalah. Tetap kita sholat sunnah, tapi niat sholat sunnahnya jangan niat sholat sunnah Rebu Pungkasan, tapi niat sholat sunnah hajat agar dijauhkan dari segala macam musibah. Dan tidak harus di hari Rebu itu aja sholat sunnahnya. Kita mau setiap hari Rebu ya boleh, mau 1 bulan sekali juga boleh. Itu adalah satu hal amalan yang bagus dan memang dianjurkan untuk diamalkan. Kalau saya melihatnya, yang mau melakukan silahkan, yang tidak melakukan juga tidak masalah. Ulama kita Nahdlatul Ulama juga berbeda. Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari pendiri NU melarang, bahkan mengajak orang juga dilarang, melakukan juga dilarang karena dianggap ghairu masyru', tidak disyariatkan. Tapi guru kita Kiai Maimun Zubair almarhum malah mengajarkan dan beliau mempraktekkan bersama dengan para santri. Secara formal dilihat dari banyaknya hadis sahih, riwayat-riwayat dari berbagai ulama, tidak ada satupun yang mengatakan bahwa bulan Safar itu adalah bulan sial. Tidak ada. Bahkan dalam kitabnya itu Jawahirul Khamsi itu karena dikatakan ada Ba'dul Arifin Ad-Dairabi, ada Ba'dul Arifin yang bermimpi yang mendapatkan ilham bahwasanya di akhir hari Rabu bulan Safar adalah As'abul Yaum, hari yang paling sulit. Kenapa? Karena di situ diturunkan 320.000 bala. Kalau pengen lepas dari 320.000 bala itu, maka caranya adalah sholat 4 rakaat. Barang siapa melakukan sholat itu, maka hukumnya dia akan dijauhkan dari bala yang berjumlah 320.000 bala. Jadi kalau saya jamekkan, kalau saya gabungkan, yang satu pakai formalitas, formal, betul-betul melihat dari hadis, betul-betul melihat dari riwayat-riwayatnya, tidak ada. Dan kita jangan sampai mengatakan waqala Nabi, karena memang Kanjeng Nabi tidak mengatakan. Kita ngiblatnya ke ulama.
Fas'alu ahla dzikri, tanya ke ahli dzikri, orang yang berilmu. Orang yang berilmu sebagian wali pernah mendapatkan ilham seperti itu. Anda melakukan boleh, tidak melakukan juga tidak masalah.